Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Karlina. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran yang dari setelah kita kemarin mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, apa sih fungsi perencanaan pembelajaran itu? Mari kita lihat. Fungsi perencanaan pembelajaran adalah mencakup beberapa aspek penting dalam proses pendidikan yang membantu menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan terarah bagi peserta didik, di mana yang kita ketahui bahwa fungsi perencanaan pembelajaran ini adalah suatu hal yang dirancang atau suatu hal yang ingin menjadi tujuan dari perencanaan pembelajaran itu. Dan kenapa sih perencanaan pembelajaran itu harus dilakukan seperti itu? Jadi fungsi perencanaan pembelajaran itu yaitu tentang membantu siswa dalam mencari pengalaman dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif itu. Nah, di mana dalam fungsi perencanaan pembelajaran itu ada beberapa fungsi yang bisa kita lihat. Nanti kita bisa melihat ada 8 fungsi dari perencanaan pembelajaran itu. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran membantu dalam menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik, di mana tujuan-tujuan ini haruslah spesifik, struktur dapat dicapai, relevan, dan membatas waktu. Nah, pada saat seorang guru ingin menciptakan perencanaan pembelajaran harus melihat dulu, dia mau melihat fungsi dari mengidentifikasi bagaimana sih tujuan pembelajaran itu, apakah bisa membantu siswa dalam menggali kompetensinya ataupun tidaknya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada menyesuaikan kurikulum. Perencanaan pembelajaran membantu dalam menyusun kurikulum dengan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan peserta didik. Ini termasuk pemilihan materi, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, di mana pada saat seorang guru ingin menyusun perencanaan pembelajaran, dia harus melihat bahwa fungsi dari perencanaan pembelajaran ini apakah bisa menyesuaikan dengan kurikulum atau tidak. Bagaimana kurikulum kan dibuat itu sesuai dengan apa yang sudah dievaluasi pada saat kurikulum sebelumnya. Sehingga pada saat penyesuaian kurikulum pun fungsi pembelajaran itu masih dapat membantu dari penyusunan kurikulum itu. Yang ketiga ada yaitu mengembangkan pengalaman, di mana pengalaman pembelajaran yang berarti perencanaan pembelajaran membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Ini bisa melalui penggunaan strategi pembelajaran seperti diskusi, simulasi, dan proyek. Nah, di mana pada saat penyusunan perencanaan pembelajaran ini fungsinya itu mengembangkan pengalaman, di mana siswa dapat melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah ia lakukan, sehingga itu bisa menjadi tugas mereka dalam mengembangkan setiap apa yang mereka ingin capai lagi. Mereka bisa melihat bahwa, oh, aku menggunakan metode pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Yang keempat adalah menyesuaikan pendekatan pembelajaran, di mana setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Itu tentunya kita sudah mengetahui ya, tidak semua siswa memiliki gaya pembelajaran yang sama. Dan perencanaan pembelajaran membantu dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik, di mana pada saat guru menyusun perencanaan pembelajaran untuk sebuah mata pelajaran, tentunya guru harus melihat bagaimana mata pelajaran ini bisa membantu nggak dalam kehidupan siswanya. Bagaimana pembelajaran ini bisa memenuhi kebutuhan individual peserta didiknya atau tidaknya. Yang kelima itu mengintegrasikan teknologi pembelajaran. Dalam era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan. Perencanaan pembelajaran membantu dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran yang relevan dan efektif ke dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini tentunya jika kita melihat dalam kondisi pendidikan pada saat ini, tentunya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang mengharuskan siswanya untuk dapat mampu mengoperasikan sebuah teknologi pembelajaran untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, di mana itu tidak bisa kita hindari. Tentunya dalam proses ini seorang tenaga kependidikan harus mampu membimbing peserta didiknya untuk dapat menguasai apa saja nantinya teknologi yang bisa mereka gunakan dalam proses pembelajaran, tentunya secara relevan dan efektif.
Yang keenam yaitu menilai kemajuan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah bilang tadi bahwa adanya evaluasi dalam setiap tujuan pembelajaran, fungsi pembelajaran yang akan mereka gunakan. Perencanaan pembelajaran membantu dalam menentukan cara-cara untuk mengevaluasi dan mengukur kemajuan peserta didik. Nah, pada saat mereka sudah melihat ini, apakah dengan perencanaan pembelajaran sudah dibangun itu bisa berjalan dengan baik atau tidaknya? Sehingga mereka bisa melakukan dengan cara evaluasi, baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk proyek seperti itu. Yang ketujuh itu mengembangkan keterlibatan peserta didik. Perencanaan pembelajaran membantu dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang dan melibatkan peserta didik secara efektif. Ini termasuk penggunaan aktivitas pembelajaran yang menarik dan motivasi. Nah, di mana dalam hal ini tentunya guru harus bisa melihat atau bisa menyusun bagaimana pembelajaran yang dapat mengembangkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan mengajar. Bagi guru atau pengajar, perencanaan pembelajaran adalah kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mengajar mereka. Ini termasuk kemampuan untuk merancang rencana pengajaran efektif, mengelola kelas, dan bertransisi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tentunya dalam fungsi perencanaan pembelajaran ini bukan hanya untuk mengembangkan peserta didiknya juga, tetapi mengembangkan seorang tenaga kependidikan tersebut. Bagaimana mereka melihat dari hasil evaluasi yang sudah mereka lakukan, apakah metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang mereka gunakan selama proses pembelajaran itu bisa membantu siswanya atau tidak, bisa meningkatkan skill mereka sebagai seorang guru dalam mengajar atau tidaknya. Jadi dalam fungsi perencanaan pembelajaran ini bukan hanya tertuju kepada siswanya saja, tetapi kepada seorang tenaga pendidiknya juga. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.